Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? May Allah always give us blessing. Today we are going to learn about FPB dan KPK. Okay, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran FPB KPK itu adalah pelajaran sisipan yang sebenarnya sudah kalian pelajari dari kelas 4. Oleh karena itu, sebelum bidang tes tertulis di 2 pekan yang akan datang, Mister sengaja mengulang kembali karena untuk pelajaran FPB KPK sebenarnya berlaku juga ketika kalian mengerjakan soal pecahan. Tapi karena ini sifatnya hanya pengulangan, jadi Mister hanya memberikan waktu untuk kalian belajar kembali FPB dan KPK dengan waktu yang cukup singkat, artinya hanya pengulangan. FPB KPK kita mengenal berkaitan dengan bilangan prima. Kenapa bilangan prima berlaku ketika nanti kalian menghitung FPB KPK? Karena bilangan prima inilah yang nanti akan dipakai untuk menentukan besarnya FPB ataupun KPK dari bilangan-bilangan tertentu. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di soal yang dulu mungkin kalian kelas 4 sudah belajar ini, menentukan FPB dan KPK dari bilangan tertentu. Mister ingin kalian menghitung misalnya FPB dan KPK dari angka 15, 18, dan 30. Akan disuruh perdalam lagi hari ini adalah tentang menghitung FPB KPK dalam cara sengkedan, ya, yang seperti kotak-kotak seperti ini. Nah, prosesnya bagaimana ketika kalian ingin menghitung FPB KPK dengan cara sengkedan? Pertama kali kalian pindahkan angka yang akan kalian hitung FPB KPK-nya 15, 18, 30. Di sampingnya atau angka pembaginya nanti kita pindahkan dari bilangan prima yang terkecil. Contoh di sini, bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Kita lihat 15, 18, 30. Nah, di antara angka-angka ini ada nggak bilangan yang bisa dibagi 2? Kalau ada, kita menggunakan angka 2 sebagai bilangan pembaginya. Kita taruh di samping. 2. 15 dibagi 2 bisa atau tidak? 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap turun 15-nya. 18 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa. Maka kita tulis di sini 18 dibagi 2 hasilnya taruh di bawah. 30 dibagi 2 bisa, hasilnya 15. Kita tulis di 15-nya di bawah 30. Nah, sekarang hasil dari pembagian yang pertama ada angka 15, angka 9, dan angka 15. Coba kalian perhatikan, semuanya bilangan ganjil, otomatis angka 2 itu sudah tidak bisa terpakai lagi untuk pembaginya. Maka kita beralih kepada bilangan prima yang kedua. Kira-kira bilangan prima yang kedua, angka 3 itu bisa nggak membagi ini? Bisa. Ya, kita tulis di sini angka 3. Berarti 15 dibagi 3 dapat 5. 9 dibagi 3 dapat 3. 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, ternyata bilangan-bilangan sebelumnya ini semuanya bisa habis dibagi 3. Oleh karena itu, kita lingkari angkanya. Nah, jangan lupa melingkari angka di samping ketika kalian menemukan semua bilangan yang ada di soal itu bisa dibagi habis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang angka selanjutnya ada angka 5, angka 3, dan angka 5. Berarti kita masih menggunakan bilangan prima yang 3 karena masih ada yang bisa dibagi 3. Oke, 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap turun angka 5. 3 dibagi 3 dapat 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap turun angka 5. Oke, selesai. Angka 3 yang ini dilingkari tidak? Tidak dilingkari karena hanya satu angka
dibagi 3. Berarti angka ini tetap bentuknya seperti ini. Tidak ada lingkar angka. Nah sekarang yang terakhir, angka 3 kira-kira masih bisa nggak digunakan untuk membagi? Tidak, karena tidak ada yang bisa dibagi 3. Berarti lanjut ke bilangan prima yang selanjutnya, 5. Oke, sekarang 5 dibagi 5 dapat 1. 1 dibagi 5 tetap 1, nggak bisa. 5 dibagi 5 1. Nah kalau sudah posisi akhirnya semuanya angka 1, maka sudah selesai untuk proses menghitung FPB dan KPK. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menentukan FPB-nya mana? Bagaimana kita menentukan KPK-nya mana? Misalnya sudah buat kunci di sini. FPB itu adalah angka yang dilingkari saja. Ya. Kalau KPK semua angka yang digunakan atau semua angkanya nanti dikalikan. Sekarang kita lihat di tabel lagi. Di sini angka yang dilingkari hanya 3. Berarti NPB-nya bisa kita tulis NPB dari 15, 18, dan 30 adalah 3. Sekarang KPK. KPK tadi kuncinya adalah kalikan semua angka. Di sini ada angka 2 dikali 3-nya ada 2, berarti berlaku pangkat, bilangan pangkat. 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, kalau bentuknya masih seperti ini, masih semuanya angka-angka, namanya faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Nah, tetapi kalau di soal biasanya kadang-kadang ditanyakan faktorisasi primanya saja, kadang-kadang harus dihasilkan jawaban yang sudah dalam bentuk angka biasa. Oke, yang sudah dihitung faktorisasi primanya. Sekarang kita hitung. Kalau jawabannya sudah diminta di soal itu dalam angka yang sudah merupakan hasil. 2-nya tetap. Jangan lupa untuk mempelajari bilangan pangkat. 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 5. Tinggal kita kalikan. 2 kali 9 18. 18 dikali 5 sama dengan 90. Berarti jawabannya ketika kalian akan menjawab soal berapakah FPB dan KPK dari bilangan 15, 18, dan 30, jawabannya adalah FPB sama dengan 3 dan KPK-nya sama dengan 90. Bagaimana kalau ditanya faktorisasinya? Faktorisasi prima dari bilangan 15, 18, 30, faktorisasi prima KPK dari 15, 18, dan 30 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, itu penjelasan tentang FPB dan KPK dengan cara Saint-Gaudens. Ini hanya contohnya 1. Nanti untuk selanjutnya disuruh akan memberikan contoh-contoh lain. Yang jelas untuk caranya, prosesnya adalah seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Oke, say alhamdulillah. Alhamdulillah.